Bagi saudara sekalian dimanapun berada, firman Tuhan untuk kita minggu ini 20 Juni 2021, pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak tahu jalan kekuatan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini memperdalam hikmat. Hikmat dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan hokmah, artinya pengertian, dan tefuna artinya kebijakan. Pada dasarnya, hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rancangan yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Kalau ada seseorang yang tidak berhasil menyusun rancangan atau mencapai tujuan yang dirancang, sebenarnya ia bukan orang berhikmat. Boleh dikatakan kurang berhikmat atau bodoh. Itulah sebabnya seorang pemimpin mutlak mempunyai hikmat, sebab jika tidak, maka dia tidak akan berhasil mencapai tujuan. Inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi kita untuk menentukan pemimpin-pemimpin dalam gereja. Jangan memilih pemimpin hanya karena ia tegas, karena ia seorang pemberani, atau karena ia seorang yang lemah lembut, atau karena ia seorang laki-laki, atau karena ia seorang perempuan, atau karena ia lebih tua dan sudah senior. Jangan. Tapi pertimbangan yang mutlak yang tidak boleh terlupakan adalah ia harus berhikmat supaya kelak ia berhasil menyusun rancangan dan mencapai tujuan yang diharap. Sedangkan dalam perjanjian baru hikmat itu ditulis dengan Sophia yang artinya kepandaian, pengetahuan dan kecerdasan. Hikmat juga dikaruniakan kepada seseorang yang dipilih Allah dalam rencananya. Dan salah satu dari karunia Kristus kepada murid-muridnya ialah hikmat untuk mengatakan yang benar pada masa penganiayaan dan pencobaan. Lukas 21 ayat 15. Hikmat mutlak perlu bukan saja bagi para pemimpin gereja, tapi juga bagi orang-orang percaya guna memahami maksud-maksud Allah dalam karya penyelamatan, supaya dapat berjalan seperti mestinya di hadirat Allah. Kolose 1 ayat 9. Dan supaya juga berhati-hati di depan orang-orang yang tidak percaya. Kolose 4 ayat 5. Terlebih para pemberita Injil, ia harus berhikmat supaya ia dapat memberitakan firman dan menyatakan apa yang salah, menegur dan menasihati jemaat. Lihat Ogen 2 Timotius 4. Di sana Paulus mengingatkan Timotius untuk memberitakan Injil, mengajar dan menegur jemaat yang salah. Jika Timotius tidak berhikmat, tentu dia akan gagal melakukannya. Sebab jemaat yang kepadanya Injil diberitakan tidak serta-merta menerima pemberitaan. Mereka lebih memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itulah sebabnya pemberita Injil yang mendongeng lebih disukai dan diingat jemaat. Sementara pemberita yang menyampaikan kebenaran seturut firman Tuhan tidak mereka dengarkan. Itu sudah dituliskan. Lihat 2 Timotius 4. Dalam situasi inilah hikmat sangat diperlukan supaya berhasil mencapai tujuan, yakni keselamatan orang-orang percaya. Dari manakah asalnya hikmat itu? Hikmat itu berasal dari takut akan Tuhan. Ayub 28 ayat 8. Mazmur 111 ayat 10.
Amsal 1 ayat 7, 9 ayat 10. Takut akan Tuhan artinya adalah patuh kepada perintah-perintahnya. Dan kita juga dapat menerima hikmat dengan menghampiri Allah dan memohonnya dengan iman. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Amsal 2 ayat 6. 1 Korintus 1 ayat 30. Jika seseorang sudah mempunyai hikmat, maka ia akan berhasil dalam urusannya. Bahkan dia tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Sebab orang bodoh harus memakai banyak tenaga, termasuk waktu untuk mencapai tujuannya. Dalam ayat 10 Nas Khotbah dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi, jika ada sebuah kelompok, katakanlah organisasi, yang seringkali rapat, seminar, dan mengeluarkan banyak uang, tetapi hasilnya yang didapat tak seberapa, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kurang berhikmat atau bodoh. Apalagi jika hasil yang diperoleh setelah kerja keras adalah kerugian, sakit hati, dan kesia-siaan. Itu semakin menandakan ketiadaan hikmat dalam persatuan itu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa hikmatlah yang terpenting untuk mencapai. Dan jika sudah gagal, maka hikmat pun menjadi tidak berarti. Ayat 11. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Tanda-tanda orang berhikmat dan orang bodoh mudah diketahui lewat perkataannya. Ayat 12 disebutkan begini, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Dari mulut seseoranglah pertama-tama diketahui apakah seseorang itu berhikmat atau bodoh. Perkataan yang keluar dari mulut seseorang yang bodoh adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Perkataannya bisa mencelakakan dirinya sendiri dan mencelakakan orang lain. Itulah sebabnya orang bodoh harus dihindari karena sangat mungkin akan menimbulkan persoalan dan permasalahan. Pesan untuk para laki-laki yang belum menikah, yang hendak mencari jodoh. Janganlah cantiknya saja lihat, tapi perhatikan perkataannya. Apakah bodoh atau banyak bicaranya? Jika ya, pikirkan sekali lagi supaya tidak menyesal nanti. Sebab istri yang banyak cakapnya tidak membawa damai dalam rumah tangganya. Dan yang terakhir, ayat 15. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Artinya orang bodoh akan berjeri lelah, tapi ia tidak menemui kemajuan atau perkembangan. Sebab hikmatlah sesungguhnya yang terpenting. Oleh sebab itu, carilah hikmat dan pengertian seperti mencari emas dan permata. Dan hikmat ada pada Allah. Mintalah padanya, sebab ia akan memberikannya dengan melimpah kepada setiap orang yang memintanya. Dan kesimpulannya, repot, sibuk, kerja keras, jeripaya bukanlah kunci keberhasilan, tapi hikmat adalah yang terpenting. Milikilah itu. Jangan katakan yang penting saya sudah berusaha, sudah berlelah. Kalau tak ada hasilnya, ya apa boleh buat? Ingatlah, Tuhan Allah menuntut hasil dari apa yang kita kerjakan. Yesus berkata, setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Kata Yesus lagi kepada pemilik 1 talenta, kalau engkau tahu aku ini orang jahat, kenapa talenta itu tidak engkau berikan saja kepada orang lain, supaya ketika aku datang, aku sudah mendapatkan bunganya. Itu artinya kita dituntut berhasil mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Allah kepada kita. Berdoalah kepada Tuhan seperti doa pemazmur dalam invokasio. Tanganmu telah membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu.